Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجل فراجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini akan membacakan resensi dari buku Hayy bin Yaqzan karya Ibnu Tufail, seorang filosof Andalusia yang sudah terkenal. Insya Allah kita bacakan saja catatan saya terkait dengan buku Hayy bin Yaqzan ini. Hayy bin Yaqzan adalah nama seorang manusia yang tinggal di Pulau Wak-Wak. Ia disebutkan berasal dari tanah yang menggumpal dan lama-kelamaan membentuk makhluk dan diberi ruh oleh Tuhan, sehingga hidup dan menjalankan kehidupannya. Juga disebut Hayy lahir dari seorang perempuan keluarga raja yang melakukan hubungan tanpa restu raja. Khawatir diketahui buah hubungan itu, maka saat lahir diayunkan mengalir pada sungai hingga tiba di Pulau Wak-Wak dan menjadi manusia pertama yang berada di pulau tersebut. Bayi yang kemudian disebut Hayy bin Yaqzan oleh Ibnu Tufail sebagai penulis novel ditemukan oleh seekor rusa betina yang kehilangan anaknya. Tangis anak itu menyebabkan rusa mendekatkan bagian dadanya pada mulut Hayy. Diminumlah air susu rusa. Hayy dibawa pada tempat dan dirawat oleh rusa sampai besar dan bisa bergerak, berjalan, serta melakukan aktivitas layaknya seekor rusa. Hingga pada satu saat, rusa betina yang menjadi induk Hayy itu mati. Hayy menggerakkan, memanggil, dan mengamati induknya. Namun tak bangun. Hayy penasaran hingga melakukan riset sendiri, menutup telinga, menutup mulut, menutup mata, dan menutup hidung. Dari laku itu diketahui bahwa jika ada yang tertutupi pada bagian tubuh, maka tidak bisa berfungsi dengan baik. Hayy melihat bagian-bagian anggota tubuh rusa. Organ demi organ dilihat, namun tak ada yang tertutupi. Hayy memperhatikan semua organ tubuh rusa. Hayy bandingkan dengan rusa yang hidup. Pada bagian dada rusa yang hidup bergerak-gerak, sedangkan pada rusa induknya yang mati tidak bergerak. Hayy berkesimpulan bahwa pada bagian dada rusa induknya ada yang menghalangi. Hayy melakukan pembedahan. Dibedah dada rusa dan dilihat bagian jantung. Tak ada sesuatu yang menghalanginya. Dari penyelidikan itu, Hayy menyimpulkan sesuatu yang menyebabkan hidup telah pergi dari rusa induknya. Apakah itu? Hayy bertanya-tanya. Mencari-cari apakah itu? Tidak ditemukannya. Sesuatu yang menyebabkan hidup pada diri rusa dan kini telah pergi. Apakah itu? Hayy melihat seekor gagak membawa gagak yang mati, mencukil tanah dengan paruhnya. Setelah cukup dalam dimasukkan gagak mati itu dalam tanah yang berlubang. Tanah ditimbunkan kembali dengan paruh hingga tertutupi. Hayy pun menirunya dengan tangannya yang menggali tanah, kemudian memasukkan tubuh rusa yang mati, ditimbun hingga tertutupi. Sejak rusa induknya mati, Hayy menjadi pengembara. Di pulau itu ia memperhatikan tiap tumbuhan, binatang, batu-batuan, hewan air, dan memperhatikan api yang membakar pohon kering akibat panas yang terik. Hayy coba memegang api, tangannya tidak kuat. Segera ambil kayu dan dekatkan pada api hingga terbakar. Kayu berapi itu dibawa pada gua, dipertahankan terus menyala dengan pasokan kayu-kayu dan rumput kering. Seekor ikan ditemukan dekat sungai. Hayy membawanya, kemudian memasukkan ikan itu pada api dan terbakar dengan harum yang menggoda perut. Hayy ambil bagian yang sudah dibakar itu dan dimakannya. Terasa enak. Dan kemudian setiap lapar, Hayy ambil ikan dan dibakarnya. Tidak lagi memakan buah-buahan dan rumput seperti rusa. Hayy melihat binatang memakan binatang lainnya. Mengambil sisa yang dimakannya dan dimasukkan pada api. Seperti perlakuannya pada ikan, dimakannya daging binatang tersebut.
Dan dari peristiwa itu Hai menemukan bahwa ada ikan dan binatang, bahwa adanya ikan dan binatang ternyata bisa dikonsumsi. Dari pengalaman dan percobaan yang dilakukannya pada binatang dan tumbuhan, Hai menemukan dan bisa membedakan mana yang bisa dimakan dan tidak. Dari tumbuhan diketahui mana yang bisa dimakan dan tidak, mana yang jarang dan mana yang banyak, serta mengetahui pertumbuhan dari pohon-pohon dan tumbuhan dan perkembangan biak dari setiap binatang. Setelah mengetahui gerak dan kehidupan binatang, tumbuhan, tanah, air, udara, dan api, Hai memperhatikan gerakan di langit, matahari, bulan, bintang, dan gelap pun dipelajari. Mengapa dan kenapa? Dan siapa yang menggerakkan semuanya? Itulah pertanyaan yang tak terjawab. Hai memikirkannya. Ia berdiam di gua memikirkannya. Ia menutup matanya dan coba membayangkan siapa di balik semua gerak semesta alam ini. Terus-menerus ia mencari dan dalam diri menetapkan ada sang wujud yang tidak diketahui. Diceritakan, seseorang dari pulau lain bernama Salaman pergi ke pulau Wak-Wak dan tinggal sendirian. Ia khususkan dirinya untuk ibadah dan menyepi, seperti pelaku tasawuf, benar-benar mengasingkan diri dari keramaian. Dan suatu ketika Hai melihat Salaman, Hai bandingkan makhluk yang dilihatnya dengan binatang yang pernah dilihatnya. Tak ada yang sama. Lalu bandingkan dengan dirinya, ternyata ada kesamaan. Dari sosok Salaman itu, Hai menyimpulkan bahwa dirinya sama dengannya. Hai menyergap Salaman. Kaget dan segera Salaman pergi. Salaman baru sadar di pulau itu ternyata ada manusia. Segera bersembunyi, Hai pun membiarkannya. Hai memperhatikan gerak dan laku dari Salaman dari tempat tersembunyi. Hai memperhatikan gerakan Salaman, berdiri, membungkukkan badan, menjatuhkan dahi, duduk, jatuhkan dahi, dan berdiri lagi. Hai juga memperhatikan gerak mulut dan suara dari Salaman. Suara itu tidak ada bandingannya dengan yang pernah ia lihat dan temukan di pulau tersebut. Karena semakin penasaran, Hai menangkap Salaman dan dari mulutnya keluar suara seperti rusa dan binatang. Salaman sadar bahwa yang menangkapnya itu manusia. Kemudian diajak untuk bicara dengan gerakan tangan, diberi makanan yang dijadikan bekalnya. Keduanya pemakan, Salaman mengajari Hai bicara, berlaku lampah seperti manusia, hingga kemudian bisa bicara. Hai dan Salaman menjadi dua manusia yang dekat dan saling berbagi informasi. Hai menceritakan semua pengalaman yang ditemukan dan dialaminya, termasuk menanyakan sebab dari semua gerak semesta alam. Salaman mengajari agama dan menyatakan sebab yang menggerakkan itu disebut dengan Tuhan. Keduanya kemudian beribadah dalam gua. Hingga tiba suatu saat, Hai ingin mengetahui kehidupan di luar pulau Wak-Wak. Dibawalah pada pulau tempat Salaman berasal. Bertemulah dengan orang-orang dan Hai menyampaikan temuan-temuan yang didapatkannya di pulau Wak-Wak. Hai mengajak orang-orang untuk percaya dan yakin ada kekuatan di semesta alam yang dahsyat yang kepadanya harus menyembah dengan cara-cara yang dilakukannya. Namun orang-orang tidak tertarik dengan cara Hai. Karena tidak berhasil, maka Hai dan Salaman kembali pada pulau Wak-Wak dan hidup hingga mati keduanya. Melanjutkan, apa yang saya dapatkan dari buku novel Hai bin Yakson, cerita tentang Hai bin Yakson atau dari buku novel itu sebetulnya berakhir keduanya, yaitu Salaman dan Hai, dengan kematian yang tanpa detil kejadian dan kronologi hidup selama di pulau Wak-Wak itu. Saya mengira Ibnu Tufail sengaja tidak memberikan detail karena kehidupan manusia sama saja. Ibnu Tufail selaku penulis muslim yang hidup di Andalusia dengan novelnya Hai bin Yakson telah memberikan sumbangan dalam pendidikan, pencarian ilmu, dan spiritualitas melalui novelnya. Ibnu Tufail ini dari biografi adalah guru dari Ibnu Rushd, filsuf Andalusia yang banyak memiliki kontribusi dalam filsafat dan ilmu agama. Keduanya hidup pada abad 14-15 Masehi. Sekedar catatan saja tentang novel
Hai bin Yaqzan. Saya membacanya dari terjemahan yang diterbitkan Nafila. Nah, apa yang saya dapatkan dari buku tersebut? Pertama, dari alur perjalanan novel itu bisa dipahami bahwa untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan bisa melalui pengalaman, berupa pengamatan indrawi dan merenungkan semua yang diamatinya, hasil dari pengamatan yang puncaknya sampai menemukan adanya sang sebab utama dari semesta ini, maka manusia bisa sampai pada spiritualitas tanpa bimbingan agama. Apa yang ditemukan melalui pengalaman bisa sesuai dengan apa yang diajarkan agama. Pertemuan salaman dengan Hai bisa terjadi bertukar informasi menunjukkan bahwa riset sains dan agama tidak bertolak belakang. Bahwa sains dan dengan agama tidak bertolak belakang, malahan saling menguatkan satu sama lain. Kedua, novel karya Ibnu Tufail telah menginspirasi cerita-cerita yang berkembang dalam jagat sastra tentang manusia Tarzan dan sebuah gambaran tentang kehidupan manusia awal saat penciptaan dan menjalani kehidupannya di bumi. Ketiga, ini yang saya kira perlu dikaji dan dibuka kembali manuskrip aslinya dari Ibnu Tufail ini, bahwa riset empirik dari Hai bin Yaqzan terpenggal belum sampai pada menemukan asal muasal dirinya. Jadi harusnya ada sampai penelusuran tentang hakikat dirinya ya. Ini saya kira akan jauh lebih penting karena di awal cerita saja sudah menyebutkan dua asal usul adanya Hai. Harusnya kedua hal itu diselesaikan dalam bentuk narasi pula. Memang sekilas dengan mengikuti dan berlaku hidup seperti membenarkan yang diajarkan oleh Salaman, bisa diketahui bahwa Hai bin Yaqzan meyakini segalanya diciptakan dan bukan muncul dengan sendirinya. Tentu ini bagian dari teori agama tentang adanya sang pencipta yang kita sebut dengan Tuhan. Ibnu Tufail melalui novelnya telah mengajarkan pada manusia secara tidak langsung untuk menjadi seorang penempuh sufi dan hidup membujang. Namun patut dipertanyakan, bukankah selama di Pulau Wak-Wak Hai melihat kembang biak binatang? Mengapa tidak ada alur untuk coba kembang biak dirinya sendiri? Mengapa harus dibenarkan dengan agama? Bukankah dengan lepas saja dari sosok Salaman dan tidak dipertemukan pun, saya yakin penulisnya Ibnu Tufail bisa sampai pada adanya sebab dari semua semesta ini, dari alam semesta ini, Tuhan dengan tanpa penjelasan agama. Bisakah? Nah, tentu kalau seorang filosof bisa memberikan penjelasan terkait itu. Saya kira bahwa aspek teologi menjadi kunci dari novel karya Ibnu Tufail ini. Ingin rasanya membaca karya novel dari Ibnu Sina dan Surahwardi yang kabarnya sama menggunakan tokoh dengan nama yang dipakai oleh Ibnu Tufail yang sama-sama konon tentang pencarian manusia pada kebenaran. Pasti akan ada bedanya. Adakah yang punya dan mau share naskahnya? Saya kira tentang Ibnu Tufail ini, tentang Hai bin Yaqzan ini perlu untuk dipelajari kembali dan kita bisa membaca, mengkaji dan memperdebatkan kembali tentang naskah ini, apakah memang memiliki nilai-nilai yang argumentatif, apakah memiliki nilai-nilai yang layak untuk dikaji kembali, atau relevan dengan pencarian kebenaran yang dilakukan oleh manusia modern pada zaman ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa nyambung lagi bicara tentang Hai bin Yaqzan, tentang Salaman, tentang apapun yang terkait dengan pengetahuan yang bermanfaat secara akli maupun qalbi dan juga secara aktivitas kehidupan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.